Oh tidak, mungkinkah anak ini yang mengirim pesan kepada orang itu? Jantung Dewa Alam Buddha Matahari Agung berdebar kencang. Oh sial, dia hanya dipaksa untuk campur tangan, dan apa yang paling dia harapkan adalah memaksa Kaisar Iblis Bayangan Jahat untuk mundur. Dia tidak ingin terlibat dalam terlalu banyak sebab dan akibat dengan anak itu. Namun, jika Qin Chen benar-benar ada hubungan darah dengan penguasa kota Ambar Emas, begitu dia tiba, bukankah dia akan dianggap berpihak di mata leluhur klan Kaisar Abadi? Dia sebenarnya hanya lewat saja dan tidak ingin menjadi musuh klan Kaisar Mayat Hidup sama sekali. Bagaimana dia bisa naik ke kapal dengan mudahnya? Penguasa alam Buddha Mahavairocana merasakan kulit kepalanya kesemutan. Kaisar Iblis Bayangan Jahat sangat gembira. Apakah orang ini mengirim pesan ke Qin Chen? Apakah dia benar-benar di bawah komando Qin Chen? Jika demikian, apa yang saya temukan sebelumnya pastilah sarang Qin Chen. Kaisar Iblis Bayangan Jahat sudah mengetahui hal ini. Meskipun penguasa kota Golden Ember baru saja ditaklukkan beberapa tahun lalu. Meskipun waktunya tidak lama, itu pasti sebelum reruntuhan 10.000 dewa. Jika memang begitu, berarti tempat ini pastilah tempat yang sangat berharga bagi Qin Chen dan memiliki misteri tersendiri. Berita ini harus disampaikan kepada Kaisar Bebek Kematian. Memikirkan hal ini, Kaisar Iblis Bayangan Jahat segera mulai menyampaikan pesan itu secara diam-diam. Pada saat ini, kota aliansi manusia, Qin Chen sedang berkomunikasi dengan Xiao Yao Zizun dan yang lainnya, ketika tiba-tiba. Hah! Qin Chen mengerutkan kening. Dia menerima pesan bahaya dari Avenue Talisman milik Golden Ember City Lord. Chen, ada apa? Sisi dan yang lainnya segera menatapnya. Seorang pria kuat dari klan Kaisar Abadi menerobos ke Laut Semesta Selatan. Wajah Qin Chen dingin. Meskipun dia tidak tahu siapa yang menyerang penguasa kota Golden Ember, menurut keterangan penguasa kota Golden Ember, pastilah seorang pria kuat dari klan Kaisar Abadi yang menerobos masuk. Orang-orang dari klan Kaisar Abadi benar-benar berani menerobos masuk ke Laut Semesta Selatan. Jadi, perubahan abnormal saat sisi menerobos sebelumnya. Mata Qin Chen memadat. Tampaknya masalah ini tidak akan diselesaikan secara damai. Qin Chen, di mana orang-orang dari klan Kaisar Abadi? Tuhan Yang Maha Esa yang bebas dan mudah berkata dengan suara yang dalam, mungkinkah mereka telah menemukan alam semesta yang asli? Kemungkinan besar mereka telah ditemukan. Jimat Dao milik penguasa kota Ember Emas lah yang mengirim pesan itu. Wilayah kekuasaan penguasa kota Ember Emas terletak di luar 13 wilayah bintang selatan. Dengan kekuatan orang-orang kuat klan Kaisar Abadi, mustahil mereka tidak menemukan fluktuasi kekuatan sebelumnya. Qin Chen menyipitkan matanya. Chen, maafkan aku, ini salahku sebelumnya. Sisi tampak bersalah. Qin Chen tiba-tiba tersenyum, menyentuh rambut panjang lembut Sisi, dan berkata dengan lembut, Sisi, jangan terlalu banyak berpikir, terobosanmu lebih penting daripada apapun, belum lagi. Qin Chen mengangkat kepalanya dengan bangga dan melihat keluar alam semesta awal yang tak berujung, bahkan jika alam semesta awal ditemukan, lalu kenapa? Aku, Qin Chen, berdiri di lautan alam semesta dengan membunuh para dewa dan Buddha. Jika seseorang dari Kaisar Abadi berani datang, aku akan membunuhnya dan membuatnya menjadi orang mati. Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen melangkah maju, dan seluruh orang itu tiba-tiba menghilang. Sosok Sisi melintas dan bergegas mengikutinya. Lokasi kota Jinhu. Kaisar Setan Bayangan Jahat dan penguasa alam Buddha Matahari Besar saling berhadapan dengan erat. Penguasa alam Buddha Matahari Agung, apakah kau benar-benar ingin menjadi musuh klan Kekaisaran Abadiku? Mata Kaisar Iblis Bayangan Jahat dingin, dan dia menatap tajam ke arah penguasa alam Buddha Matahari Agung, pikirkan baik-baik. Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh alam Buddha Matahari Agung.
Cepat pergi dari sini. Kaisar iblis ini bisa menekan masalah ini. Kalau tidak, kamu harus tahu akibatnya. Kaisar setan bayangan jahat menatap penguasa alam Buddha Matahari Agung dengan dingin. Meskipun penguasa alam Buddha Matahari Besar bukanlah sosok yang terkenal di alam semesta, kultivasinya juga sangat sulit untuk dihadapi. Kuncinya adalah perintah yang diberikan oleh orang dewasa adalah membiarkan mereka mengintai dengan tenang dan mencoba untuk tidak membuat keributan. Begitu dia bertarung dengan penguasa alam Buddha Matahari Agung, aura yang mengerikan pasti akan meletus, yang kemungkinan besar akan menarik perhatian orang-orang kuat lainnya di alam semesta. Sayang, penguasa alam Buddha Matahari Agung menyatukan kedua tangannya dan tertawa getir, Kaisar Iblis Pendonor, bukannya aku tidak ingin memberimu wajah ini. Aku sangat mengagumi klan Kaisar Abadi, tetapi orang ini memang terkait dengan kehancuran kerajaan Buddha Nando di bawah komandoku. Aku harus menyelidiki kebenarannya. Anda ingin menyelamatkan harta benda dan mukanya. Kaisar Iblis bayangan jahat mencibir, tatapannya dingin, tapi, apakah kamu punya wajah ini? Ledakan. Tekanan iblis samar-samar menyapu, dan penguasa kota Jinhu, yang dilindungi oleh penguasa alam Buddha Matahari Agung, merasa seolah-olah dirinya diselimuti oleh langit gelap yang mengerikan, dengan energi iblis gelap tak berujung di sekelilingnya. Amitabha, jika Kaisar Iblis bersikeras mengatakan demikian, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Penguasa alam Buddha Matahari Agung tertawa getir, dan dengan suara keras, mantra-mantra bahasa Sanskerta keluar dari tubuhnya, dan cahaya keemasan bersinar di mana-mana, menyebar ke segala arah, menangkal energi jahat Kaisar Setan bayangan jahat. Namun dia hanya bertahan dengan susah payah dan tidak mengambil inisiatif untuk melawan. Kau pikir kau bisa menghentikan Kaisar Iblis ini? Kaisar Setan bayangan jahat berteriak dengan marah dan melangkah maju. Dia tidak melawan dengan keras, tetapi hanya menekan sumber asli di tubuhnya, mengubahnya menjadi tentakel iblis yang menakutkan, dan menghantam ke arah penguasa alam Buddha Matahari Agung. Si kecil, mendekatlah padaku. Penguasa alam Buddha Matahari Agung memandang penguasa kota ambar emas dan berkata. Dia menangkupkan kedua tangannya, dan cahaya Buddha yang tak berujung melesat ke langit, berubah menjadi alam Buddha yang mengerikan. Ledakan-ledakan-ledakan. Energi iblis setingkat kaisar dewa yang mengerikan menghantam bagaikan ombak yang menghantam batu, menyebabkan dunia Buddha keemasan bergetar hebat dan menjadi sangat menyilaukan. Terima kasih, senior. Di bawah tekanan seperti itu, penguasa kota Jinhu, yang tak terkalahkan di bidang bintang ini, bersembunyi seperti burung puyuh, gemetar. Tenang saja, selama aku di sini, tak seorang pun dapat menyakitimu. Kata Dewa Alam Buddha Matahari Agung dengan benar. Namun aku tak dapat menahan senyum getir dalam hatiku. Kalau saja dia tidak terlibat karma, dia pasti sudah berbalik dan lari. Mengapa dia menyinggung klan Kaisar Abadi hanya demi seorang kaisar kecil? Namun sekarang dia tidak punya pilihan lain selain meneruskannya. Karena perlindungan sudah diberikan, kita harus melindunginya sampai akhir tanpa ada keraguan. Jika tidak, kita akan duduk di pagar dan tidak akan dapat memperoleh apapun dari kedua belah pihak dan akan menyinggung kedua belah pihak. Kau, penguasa alam Buddha Matahari Agung, Kaisar Iblis bayangan jahat memiliki tatapan mata yang ganas dan hendak mengambil tindakan. Pada saat ini, sebuah pesan tiba-tiba datang, yang merupakan pertanyaan dari Kaisar Dewa Bebek Kematian. Dewa Kaisar Bebek Kematian ada di dekat sini. Mata Kaisar bayangan iblis berbinar. Dewa Bebek Kematian, Kaisar Dewa, aku sekarang berada di kota ember emas di Laut Semesta Selatan. Penguasa alam Buddha Matahari Agung telah melindungi penguasa kota ember emas dan tidak mau melepaskannya. Aku mengepung mereka sekarang. Kaisar Iblis bayangan jahat segera menghubungi Kaisar Dewa Bebek Kematian, aku sudah mengirimkan lokasi mereka kepadamu.
Petik 2. Bagus sekali, kau hanya perlu mengawasi mereka dengan saksama dan mencari tahu apakah tempat ini punya hubungan khusus dengan Qin Chen. Tuan kecil alam Buddha Matahari Agung ini berani menghentikan klan Kaisar Abadi milikku. Pemimpin klan ini sedang dalam perjalanan. Jika dia tidak tahu apa yang terbaik untuknya, aku akan berbalik dan menghancurkan alam Buddha Matahari Agung miliknya. Kaisar Bebek Dewa Kematian menanggapi. Kaisar Setan Bayangan Jahat menghela napas lega. Dengan kata-kata dari Kaisar Dewa Bebek Mati ini, kontribusinya sudah cukup. Penguasa alam Buddha Matahari Agung, kau benar-benar mencari kematian. Kau benar-benar berani menyinggung klan kekaisaran abadiku hanya demi Qin Chen. Sebagai pemimpin tingkat menengah atau tinggi dari klan kekaisaran abadi, Kaisar Iblis Bayangan Jahat juga memahami seluruh prosesnya. Kali ini pemimpin klan dan banyak kaisar dewa di bawah klan kaisar mayat hidup semuanya telah diberangkatkan, dan leluhurnya juga kemungkinan akan datang. Pemimpin klan Kaisar Dewa Bebek Kematian dikenal brutal dan kejam. Begitu dia menyerang, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kaisar Iblis Bayangan Jahat telah melihat Kaisar Dewa Bebek Kematian beraksi, sungguh mengerikan, dan dia tidak boleh diremehkan sama sekali. Penguasa alam Buddha Matahari Agung, jika kau menyinggung klan kekaisaran abadiku, kau akan mati. Kaisar Setan Bayangan Jahat menatap penguasa alam Buddha Matahari Agung dengan tatapan sinis. Sang penguasa alam Buddha Mahavairocana mengerutkan kening dan hendak menjelaskan. Tiba-tiba, benarkah? Bisik-bisik sunyi, bagai sambaran petir, bergema di benak Kaisar Setan Bayangan Jahat dan penguasa alam Buddha Matahari Agung. Suara ini, sang penguasa alam Buddha Mahavairocana mendongak dengan kaget. Tiba-tiba, dengung. Sebuah tangan raksasa yang menjulang tinggi ke langit terentang dari kedalaman lautan alam semesta yang tak berujung dan meraih ke arah Kaisar Iblis Bayangan Jahat dan penguasa alam Buddha Matahari Agung. Oh tidak, aura ini dari Qin Chen. Dia ada di dekat sini dan menyerangku. Kaisar Iblis Bayangan Jahat bergidik. Dia tidak pernah bertengkar hebat dengan penguasa alam Buddha Matahari Agung sebelumnya karena dia takut menarik perhatian orang lain atau ketahuan oleh Qin Chen, meskipun penguasa kota ember emas di depannya tampaknya telah melakukan komunikasi sebelumnya. Namun di mata Kaisar Iblis Bayangan Jahat, dengan kekuatan dan identitas penguasa kota ember emas, seharusnya mustahil baginya untuk menghubungi Qin Chen secara langsung. Dibutuhkan beberapa putaran untuk mewujudkannya. Dengan waktu ini, dia pasti sudah dapat menangkap penguasa kota ember emas, mengambil ingatan jiwanya, dan memperoleh jawabannya. Jadi ketika tangan besar Qin Chen muncul, Kaisar Iblis Bayangan Jahat benar-benar terkejut. Berdengung. Saat tangan raksasa super besar itu mencengkeram, lautan luas alam semesta di sekitarnya tampak terpotong menjadi serangkaian sangkar ruang, dan dunia tempat Kaisar Iblis Bayangan Jahat berada menjadi sangkar langit dan bumi yang utuh. Penjara surga dan bumi ini, berada dalam telapak tangan yang gelap itu. Kekuatan magis luar angkasa meliputi langit dan matahari. Tekanan tak berujung turun, dan baik Kaisar Iblis Bayangan Jahat maupun penguasa alam Buddha Matahari Besar merasakan tekanan yang menyesakkan. Oh tidak, Dewa Kaisar Siwu, Qin Chen telah menyerangku, dan dia ada di sini. Rekor pertempuran Qin Chen di reruntuhan 10.000 dewa telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di benak banyak kaisar dewa yang kuat di laut semesta. Kaisar Iblis Bayangan Jahat meraung dalam sekejap, berubah menjadi energi iblis gelap yang tak berujung dan dahsyat. Roh jahat ini ingin menghancurkan kurungan langit dan bumi serta memaksa keluar. Pada saat yang sama, di sana juga secara diam-diam menyembunyikan 49 roh jahat lemah, yang langsung menyebar dan melarikan diri melalui celah-celah tersembunyi di ruang angkasa. Kaisar Setan Bayangan Jahat merupakan sosok kuat di bawah komando klan Kaisar Abadi. Dia telah berlatih teknik klon bayangan jahat dan keterampilan melarikan diri tak tertandingi.
Meskipun dia terkejut dan marah saat ini, dia tidak panik. Ledakan. Tangan hitam pekat dan besar yang menggapai langit itu tiba-tiba mengepal erat, dan semua kekuatan iblis dalam jangkauan sangkar luar angkasa yang luas itu musnah dalam sekejap. Dan di ujung telapak tangan hitam besar ini, ada sosok menjulang tinggi yang mencapai langit dan bumi. Matanya dingin, seolah-olah dia sedang memandang dari ujung sungai waktu yang tak berujung. Di sepanjang sungai takdir yang luas, dia langsung melihat melalui 49 klon bayangan jahat dengan berbagai bentuk yang ingin dihindari oleh Kaisar Iblis bayangan jahat. Tidak. Di bawah tangan besar, energi iblis dimusnahkan satu demi satu, tetapi sebagian energi iblis sangat tangguh dan berjuang untuk melawan.